Halo semuanya, sekarang saya akan menginstal suatu sistem operasi Linux. Di sini saya memilih sistem operasi Kali Linux. Ini sistem operasi yang biasanya digunakan di bagian cyber security karena tools-toolsnya lengkap. Kita bisa cari di platform Kali Linux, lalu kita install ISO-nya di sini. Kita download. Nanti akan ada downloadan dan kita akan menunggunya. Tapi karena saya sudah ada, jadi kita skip saja. Juga ini untuk praktik kali ini saya memakai VirtualBox supaya tidak mengganggu sistem operasi di PC saya. Saya juga download di sini HTTPS VirtualBox. Ketika kita sudah mendownload kedua file ini, nanti akan ada file di download. Saya taruh di VirtualBox. Nah, ini akan ada dua aplikasi ini, VirtualBox dan Oracle VirtualBox. Ini untuk extensionnya, dan ini Kali Linux ISO-nya. Langsung saja kita buka VirtualBox-nya. Nah, di sini kita create new. Kita buat virtual machine bernama Kali Cire. Kita masukkan ke dalam folder, terserah mau di mana. Saya pilih yang ini saja. Lalu ISO image-nya saya pilih, dan kita pilih file yang telah kita download tadi, Kali Linux ISO. Kita open. Lalu untuk OS-nya settingan biasa Linux, lalu OS distribution-nya kita ganti dengan Ubuntu. Kita next. Nah, ini untuk settingannya saya mentokkan di hijau saja, di batas aman. Ini untuk penggunaan memorinya sendiri, di sini ada saya setting ke 3500 MB sekian. Lalu untuk CPU-nya di sini laptop saya hanya punya 4 CPU, jadi saya alokasikan 2 chip CPU saja untuk VirtualBox machine ini. Disk size saya gunakan yang normal saja. Lalu kita finish. Oke. Sekarang setelah semuanya telah tersetup, nanti kita akan klik untuk Kali Linux yang telah kita install dan klik start. Di sini ada ditunjukkan powering VM up sedang memuat. Nah, di sini saya menggunakan VirtualBox sendiri, di mana VirtualBox ini cara teraman dan cara tergampang juga untuk saya download install sistem operasi Linux tanpa mengganggu sistem operasi di laptop saya, sehingga tidak akan ada masalah-masalah di Windows saya nanti. Saya lanjut dulu ini. Nah, di sini akan ada setupnya. Kita select language, kita pilih English saja, lalu continue, lalu select location. Nah, di sini select location ini akan berpengaruh nanti terhadap zona waktu kita. Karena di sini tidak ada Indonesia, saya pilih zona waktu yang bisa mendekati zona waktu saya, yaitu Indonesia bagian
waktu Indonesia Tenggara, waktu Indonesia Tengah, plus 8 itu sama dengan Filipina bisa karena satu zona waktu, atau Singapura juga bisa, tapi saya pilih Filipina saja. Kita klik continue. Keyboardnya untuk konfigurasi keyboard saya pilih English saja. Nah, lalu di sini akan ada loading untuk menginstal. Kita akan menunggu loadingnya, akan memuat paket-paket di dalam ISO. Nah, saya menggunakan lanjut virtual machine ini karena memungkinkan saya menginstal distro-distro Linux tanpa harus boot dari BIOS saya. Jadi saya menggunakan VirtualBox ini, fungsinya dia sebagai jembatan untuk saya mengakses Linux ini. Nah, di sini kita disuruh untuk konfigurasi network, hostname, kita tulis saja kali, domain name, kita biarkan kosong. Nah, full name kita isi nama kita isi Jeremy saja, L. Lalu username-nya untuk login nanti kita pilih Jeremy L saja. Oke. Nah, passwordnya di sini kita bisa buat. Oke. Perlu diingat untuk password dan username-nya harus disimpan baik-baik karena akan diperlukan nanti untuk kedepannya. Sering diperlukan. Kita tunggu untuk loadingnya. Nah, untuk ini saya pilih use entire disk untuk penggunaan disknya. Lalu kita pilih ini untuk partisi yang kita telah sediakan. Lalu ini kita next saja karena kita pengguna baru. Lalu kita continue langsung saja. Lalu kita klik yes untuk write change on disk. Nah, lalu dia akan menginstal sistemnya.
Kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini untuk software seleksinya kita pilih desktop. Kita centang ini yang sudah defaultnya. Jika kita mau mencentang genome atau KDE plasma bisa saja. Ini akan merubah tampilannya menjadi tampilan yang lebih dinamis dan lebih bagus. Tapi karena saya menggunakan virtual machine, saya pilih ini saja sehingga dia memakan RAM lebih sedikit. Kalau ini dia memakan RAM agak lebih banyak. Kita continue. Kita tunggu lagi sampai instalasinya selesai. Kita skip saja loadingnya. Nah, di sini sudah hampir kelar untuk instalasinya. Nah, kita tunggu beberapa saat. Dia akan menginstal lagi bootloadernya. Kita pilih yes. Kita klik continue. Terus kita klik di dev. Kita install.
Nah, di sini instalasi telah selesai, lalu kita pilih continue untuk memboot ulang Kali Linux ini. Nah, kita tunggu saja, kita diamkan, dia akan restart sistemnya secara otomatis. Nah, lalu ini kita klik enter saja. Di sini sudah muncul tampilan bootable dari Kali Linux ini. Kita tunggu. Nah, ini untuk logo Kali Linux seperti naga. Nah, dan pas masuk kita disuruh memasukkan username yang telah kita buat tadi. Saya buat email dan passwordnya. Jadi kita harus mengingat username dan password kita supaya kita bisa masuk ke dalam Linux kita. Nah, di sini kita telah berhasil menginstal Kali Linux di dalam virtual machine kita, dan saya akan pertama menggunakan terminalnya sebagai contoh. Ini untuk terminal Kali Linux, kita perbesar saja. Sebelum semua kita jalankan, kita melakukan command sudo apt update. Ini minta password. Nah, di sini kita akan melakukan update terhadap software-software, daftar software untuk kita bisa install nanti. Jadi dia mengambil daftar software dari hostnya, dari repository Linux, lalu nanti kita bisa mendownloadnya di terminal ini. Lalu kita bisa jalankan ini, run apt list upgrade. Nah, ini untuk kita bisa melihat apa saja yang di-upgrade. Kita Ctrl C untuk mengclose. Lalu kita bisa jalankan, kita bisa install fast fetch. Ini untuk aplikasi dari Linux. Yang bisa kita gunakan untuk menampilkan informasi dari OS ini. Informasi dari sistem operasi yang kita pakai sekarang. Nah, setelah selesai kita jalankan fast fetch. Tuh, nah di sini kita lihat untuk Kali Linux kita berhasil diinstal. Ini untuk OS-nya, kita bisa lihat Kali Linux. Untuk host-nya kita menggunakan VirtualBox. Kernelnya di sini ada Linux, kayak Kali AMD4. Uptime-nya baru 3 menit karena kita baru install. Package-nya shell, display-nya ini untuk informasi-informasi yang akan
ditampilkan kalau kita run aplikasi FastFetch ini di terminal ini. Untuk informasi lainnya ada ini semuanya, CPU-nya yang kita pakai, laptop kita, GPU-nya, memori yang kita alokasikan tadi 4 GB, 3 GB lah. Ini untuk sisanya, disknya kita alokasikan 23 GB, sudah 63% terpakai. Lalu local IP-nya ada juga, baterainya, lalu oke. Lalu kita juga bisa melihat konfigurasi IP pada sistem Linux kita dengan cara kita ketik komen IP A. Nah, di sini ada konfigurasi IP. Pertama itu untuk lokal. Ini untuk initnya di IP normal. Lalu untuk Ethernet 0-nya, untuk IP-nya ini sama seperti di sini, local IP. Untuk informasi-informasi tambahannya ada di situ. Lalu kita bisa juga menggunakan tools, banyak sekali tools. Ini untuk orang keamanan cyber dan untuk mempenetrasi jaringan. Ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kita bisa gunakan di sini. Ini banyak aplikasi-aplikasi untuk Kali Linux ini yang disediakan. Untuk orang cyber security. Oke, kita juga bisa gunakan di sini yang namanya Nmap, tool Nmap. Lalu kita ketik IP kita. Nah, di sini kita memindai port yang terbuka di sistem kita. Kita bisa lihat untuk port yang terbuka. Ini. Untuk informasi-informasinya kita bisa lihat di sini secara detail karena ini Nmap mengscan port yang terbuka di laptop saya. Oke. Ada juga framework untuk penetration, tapi saya belum belajar sampai situ. Untuk membuka konsolnya, kita ketik msf console. Ini untuk komennya, digunakan untuk penetrasi jaringan yang dijalankan ketika ingin menguji kerentanan sistem dalam penetration testing. Nanti dia akan muncul seperti ini. Ya, load terminalnya. Dan seperti ini. Nah, akan muncul logonya dulu. Nanti di bagian sini akan ada kayak MSVF. Nah, di sini tandanya kita telah masuk di Metaspoilnya untuk framework penetrasi. Kita exit untuk keluar.
Nah, lalu kita tutup terminalnya. Di sini ada banyak sekali aplikasi seperti saya bilang untuk keamanan jaringan, untuk scanning jaringan, dan untuk penetrasi sistem. Banyak sekali tools-tools yang disediakan oleh Kali Linux ini untuk mempermudahkan IT di bagian cyber security. Oke, di sini ada Task Manager untuk melihat penggunaan RAM dan berbagai macam layanan yang sementara berjalan. Ini memorinya dipakai 21 700 MB, sangat ringan. Dan ya, sekian dulu untuk video instalasi dan live demo singkat Kali Linux. Saya ucapkan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.